Dimulai dari Casino Royale di tahun 2006, James Bond era Daniel Craig dimulai. 15 tahun berlalu dan 2021 menjadi tahun terakhir Daniel mengenalkan jas hitam dan memakai name tag Agent 007. Pertanyaannya, di tahun ini Daniel Craig doang yang pensiun jadi James Bond atau karakter James Bond juga yang harus dipensiunkan? Di episode kali ini mari kita review 007 No Time to Die. Sebelum mulai review, boleh kali subscribe channel ini dan follow sosmed aku biar makin semangat bikin kontennya. Perlu diingatkan bahwa tidak terima komentar negatif atau ngajak ribut karena pasti langsung kena blok. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. Seri James Bond dengan durasi terpanjang untuk sampai saat ini sekitar 2 jam 43 menit dimulai dengan opening sequence yang cukup menarik. Bahkan kita lupa, even film ini belum dimulai sama sekali. James Bond itu terkenal dengan opening sequence-nya yang sangat menarik, dengan opening art-nya yang oke, dengan kali ini soundtrack-nya diisi oleh Billie Eilish. Diceritakan James Bond yang sedang honeymoon, seperti biasa masih dibuntutin oleh organisasi Spectre, dan di opening sequence kita diperlihatkan backstory dari Madeleine atau pasangan dari James Bond. Skip ke 5 tahun berikutnya, yang mana James Bond makin terlihat tua. Jadi di seri ini kalau kalian ngelihat si James Bond itu kelihatan perutnya buncit, itu anggap saja normal. Kalau kalian terlalu melihat James Bond ini yang terlalu berotot atau berisi atau gimana, kelihatannya udah uzur juga ya. James Bond pun terkenal dengan personality yang flamboyan dan playboy, dan bahkan ketika ketemu sama wanita pasti one night stand, pasti punya pengalaman sex experience yang oke banget. Ironisnya James Bond itu punya kelemahan, bahkan kelemahannya itu bukan dari musuh-musuhnya atau dia punya fisik yang lemah, enggak. Kelemahannya dia adalah seorang wanita. Dan di James Bond No Time to Die ada sebuah anomali, yaitu James Bond kali ini punya keluarga. Atau what if? Gimana kalau si James Bond ini punya keluarga? Apakah dia tetap playboy atau dia akan menjadi seorang sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab dan siap untuk melindungi atau siaga melindungi keluarganya? Tema besarnya adalah James Bond itu udah punya keluarga. Dan cukup spoiler ketika aku mau bilang James Bond punya anak perempuan yang umurnya 5 tahun. Makin mirisnya lagi, istrinya atau pasangannya si James Bond ini adalah anak dari musuh utamanya dia, atau ketua organisasi dari Spectre. Sekian banyak wanita-wanita seksi dan ini kenapa pilihnya yang aneh-aneh. Casino Royale yang Bond girlnya ini udah diplanting menjadi sosok karakter kunci atau karakter yang cukup penting, sangat penting untuk yang mengubah personalitinya James Bond secara nggak langsung, yaitu Vesper Lynd berkhianat juga sama James Bond. Dan kali ini Vesper Lynd, oke, cakep sih, cantik, seksi, tapi dia adalah spy. Dan ini kok bisa-bisanya lagi-lagi berulang lagi dia musuhan sama bos Spectre. Anaknya dihamilin. Aneh-aneh. Dengan durasi nyaris 3 jam, hampir menyaingi Avengers Endgame. Tapi pikir bakalan lebih bombastis secara action. Ternyata durasi sepanjang itu digunakan atau dimaksimalkan menjadi sebuah plot device sebagai in-depth karakternya James Bond. Ketika si James Bond ini udah dianggap mati sama MI6, James Bond dianggap sudah pensiun dari MI6. Lalu number 007 ini dipakai oleh agent lain, yang kali ini seorang perempuan, yang ini bakalan menjadi sebuah movement besar ke depannya. Film No Time to Die ini banyak sekali referensi James Bond yang klasik yang dibawa lagi ke sini dan kelihatannya tetap selalu ada ya. Mobil Aston Martin lah, vodka Stirred Not Shaken, lalu dengan adegan ranjang dengan para Bond girl, lalu adegan pistol dengan lorongnya. Banyaknya karakter baru, yaitu Ana de Armas sebagai Paloma. Sayang banget nih orang, kayaknya bakalan jadi kayak Olga Kurylenko mainin James Bond sampai akhir. Ternyata dia cuma di satu lokasi dan bukan satu scene ya, kayak satu plot gitu. Tapi cukup menjadi scene stealer atau bikin gak fokus aja kita nontonnya, atau kayak penyegar aja ya.
Dan yang paling utama, villain dari No Time to Die ini adalah Rami Malek. Rami Malek yang berperan sebagai Safin, yang sebelumnya menjadi aktor terbaik memerankan Freddie Mercury. Ternyata ketika dia menjadi seorang pembunuh berdarah dingin dan worth it banget menjadi rival dari James Bond. For the next agent, 007. Digosipkan dulu sempat ada nama Henry Cavill. Lalu ada Idris Elba yang cukup kontroversial. Yang karena dia orang kulit hitam ya. Karena mungkin rencananya James Bond, the next James Bond ini bakalan orang berkulit hitam. Walaupun itu sempat rame, ternyata semakin dibuat bold statement ketika 007 dikenalkan dengan seorang wanita berkulit hitam, ini semakin wow, ini James Bond bakalan menjadi something new. Masalahnya nggak mungkin namanya James Bond, mungkin tetap pakai embel-embel 007. Oke, spoiler alert. James Bond di sini, James Bond menutup usia atau menyudahi karirnya sebagai 007 barengin dengan pensiunnya Daniel Craig sebagai James Bond. Craig menjadi James Bond sejak tahun 2006. 16 tahun dia menjadi sosok yang karismatik, ikonik, sebuah penutup saga yang baik. Menurutku James Bond era Daniel Craig adalah yang terbaik untuk saat ini. Dan si Daniel Craig ini lebih kalem, lebih dingin, lebih menakutkan ketika dia membunuh musuh-musuhnya. Jadi semacam kehilangan double ya. Kehilangan Daniel Craig sebagai James Bond, bahkan kehilangan James Bond sebagai 007. But overall is great movie, banyak closure yang disampaikan. Jadi buat kalian yang nonton James Bond dari era Casino Royale sampai Quantum of Solace, Spectre, dan banyak banget ya. Satu lagi apa sampai akhirnya, sampai penutupnya ada di sini di No Time to Die is a world saga. Udah lah, gitu aja. Thank you semuanya. Pamit. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aska Goldie. Pamit.